semuanya. Perkenalkan, nama saya Delvina Noya. Nama saya Lovely Angkun. Nama saya Maria Karubun. Saat ini kami dari kelompok 2, kami akan membahas tentang konsep dasar virologi, sejarah perkembangan virologi, struktur dan klasifikasi virus, replikasi, patogenesis, dan pola penyebaran virus. Selamat menyaksikan. Di saat ini saya akan membahas mengenai konsep dasar virologi. Virologi merupakan cabang ilmu mikrobiologi yang mempelajari virus secara menyeluruh, mulai dari struktur, klasifikasi, mekanisme replikasi, patogenesis, hingga perannya dalam kesehatan manusia. Virus adalah partikel infeksius berukuran sangat kecil, sekitar 20-300 nanometer, bersifat aseluler dan tidak memiliki sistem metabolisme sendiri. Oleh karena itu, virus disebut sebagai parasit intraseluler obligat karena hanya dapat hidup dan bereplikasi di dalam sel inang yang hidup. Selanjutnya, sejarah perkembangan virologi. Perkembangan virologi dimulai pada akhir abad ke-19 ketika Dmitri Ivanovsky menemukan bahwa agen penyebab penyakit mosaik tembakau dapat melewati saringan bakteri. Penelitian ini kemudian dikembangkan oleh Martinus Beijerinck yang menyatakan bahwa agen tersebut adalah entitas infeksius baru yang disebut virus. Penemuan mikroskop elektron pada abad ke-20 semakin memperjelas bentuk dan struktur virus sehingga mempercepat kemajuan ilmu virologi. Dalam pelayanan laboratorium medis, virologi memiliki peran penting dalam diagnosis infeksi virus melalui metode molekuler, serologi, dan kultur sel, pemantauan terapi antivirus, dan pengembangan vaksin dan penelitian imunologi. Virologi juga berkaitan erat dengan imunologi karena infeksi virus akan memicu respon imun bawaan maupun adaptif, termasuk pembentukan antibodi dan aktivasi limfosit T. Selanjutnya kita masuk pada struktur dan klasifikasi virus. Yang pertama ada struktur virus. Secara umum, virus memiliki 3 komponen utama. Yang pertama asam nukleat, kemudian ada kapsid, dan yang ketiga ada envelope. Yang pertama asam nukleat. Asam nukleat merupakan materi genetik virus, dapat berupa DNA atau RNA, beruntai tunggal maupun ganda. Jenis asam nukleat ini menentukan strategi replikasi virus. Yang kedua kapsid. Kapsid adalah selubung protein yang melindungi materi genetik virus. Kapsid tersusun atas subunit protein yang disebut kapsomer. Dan yang ketiga ada envelope atau selubung lipid. Beberapa virus memiliki envelope yang berasal dari membran sel inang. Virus beramplop umumnya lebih sensitif terhadap panas, deterjen, dan disinfektan dibanding virus tanpa amplop. Struktur virus yang sederhana memungkinkan virus beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan dan inangnya. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi virus. Virus dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria. Yang pertama berdasarkan jenis asam nukleat, yaitu ada virus DNA dan RNA. Kemudian yang kedua berdasarkan bentuk kapsid, itu ada helix, icosahedral, dan kompleks. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan keberadaan envelope, yaitu virus beramplop atau envelope, kemudian virus tanpa amplop atau non-envelope. Klasifikasi ini penting untuk memahami sifat infeksi, stabilitas virus, dan strategi pengendaliannya. Kita masuk pada karakteristik virus. Ada virus DNA. Virus DNA umumnya memiliki stabilitas genetik yang lebih tinggi karena mekanisme replikasi DNA relatif lebih akurat. Sebagian besar virus DNA bereplikasi di dalam inti sel inang dengan memanfaatkan enzim sel. Infeksi virus DNA cenderung berlangsung laten atau kronis pada beberapa kasus. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik virus RNA. Virus RNA memiliki tingkat mutasi yang lebih tinggi karena enzim RNA polimerase tidak memiliki sistem proofreading yang baik. Hal ini menyebabkan virus RNA lebih cepat mengalami variasi genetik, sehingga lebih mudah beradaptasi dan terkadang lebih sulit dikendalikan. Replikasi virus RNA umumnya terjadi di sitoplasma sel. Selanjutnya yang terakhir ada bakteriofaga dan perannya. Bakteriofaga adalah virus yang menginfeksi bakteri. Salah satu contoh yang banyak dipelajari adalah bakteriophage T4 yang memiliki bakteri Escherichia coli. Bakteriofaga memiliki 2 siklus hidup utama. Yang pertama ada siklus litik yang menyebabkan lisis dan kematian bakteri. Kemudian yang kedua, ada siklus lisogenik, di mana materi genetik fag berintegrasi dengan genom bakteri. Dalam mikrobiologi, bakteriofaga berperan dalam penelitian genetika molekuler,
pengendalian populasi bakteri, serta sebagai alternatif terapi infeksi bakteri yang resisten antibiotik atau terapi VAC. Berikutnya saya akan membahas tentang replikasi, patogenesis, dan penyebaran virus. Yang pertama yaitu tahap replikasi virus. Nah, ada 6 tahap pada replikasi virus ini. Yang pertama yaitu absorpsi. Jadi absorpsi ini merupakan virus yang melekat pada reseptor spesifik di permukaan sel. Yang kedua yaitu penetrasi. Penetrasi merupakan tahap di mana virus masuk ke dalam sel melalui endositosis dan fusi membran. Yang ketiga ada acoting. Jadi acoting ini virus melepaskan materi genetiknya dari kapsid ke dalam sel inang. Berikut yang keempat yaitu sintesis. Nah, tahap sintesis ini virus mereplikasikan asam nukleat dan sintesis protein virus ke dalam sel inang. Yang kelima ada perakitan. Nah, pada tahap ini virus mulai membentuk partikel-partikel virus baru yang tadi telah diciptakan. Yang keenam yaitu pelepasan. Pelepasan merupakan tahap di mana virus keluar melalui lysis sel atau melalui budding. Berikutnya, interaksi virus dengan sel inang. Nah, virus memanfaatkan sistem metabolisme sel inang untuk memperbanyak dirinya. Dari interaksi ini dapat mengganggu fungsi normal sel sehingga menghambat sintesis protein seluler dan memicu kematian sel. Nah, beberapa virus bahkan mampu menghindari sistem imun dengan merubah antigen permukaannya. Selanjutnya yaitu mekanisme patogenesis dan efek sitopatik. Nah, patogenesis virus dipengaruhi oleh kemampuan virus merusak jaringan dan menghindari sistem imun. Efek sitopatik ini dapat terjadi antara lain yang pertama yaitu lysis sel, kemudian pembentukan badan inklusi, dan transformasi sel menjadi ganas. Tingkat kerusakan jaringan pada efek sitopatik ini menentukan berat ringannya suatu penyakit. Berikutnya yaitu cara penyebaran dan penularan virus. Nah, virus dapat menyebar melalui berbagai cara ya, antara lain yaitu droplet atau aerosol melalui pernapasan. Yang kedua yaitu kontak langsung atau tidak langsung. Yang ketiga melalui cairan tubuh seperti darah, saliva, dan cairan seksual. Yang keempat, makanan dan minuman yang terkontaminasi. Dan yang kelima yaitu vektor seperti nyamuk. Cara pencegahan penularan dapat dilakukan melalui yang pertama imunisasi, menjaga kesehatan kebersihan, serta penggunaan alat pelindung diri. Kita masuk pada faktor yang mempengaruhi infektivitas dan virulensi. Infektivitas dan virulensi virus dipengaruhi oleh beberapa cara yaitu jumlah virus yang masuk, kemudian jalur virus ke dalam tubuh, ada status imun individu, kemudian usia dan kondisi kesehatan, dan yang terakhir adalah kemampuan virus beradaptasi dan bermutasi. Dia begini kayak Ya, kenapa musa lagi? gobloknya mulut itu.